Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk menyusun laporan biaya produksi untuk departemen kedua, ketiga, keempat, atau seterusnya. Ini bisa dipakai konsepnya gitu ya. Secara konsep, tadi 3 langkah sama gitu ya. Sama. Untuk judulnya dulu, pertama yaitu departemennya dulu ya, nama departemen pertama apa, kedua apa gitu ya, tergantung di soal ya, kasih judulnya departemen apa. Kedua, ini adalah laporan biaya produksi. Ketiga adalah biaya periode pada saat dibuat laporan biaya produksinya ya. Nah, untuk penyusunan laporan biaya produksi untuk departemen kedua, ketiga, dan seterusnya itu sama dengan penyusunan laporan biaya produksi yang departemen pertama yang sudah saya jelaskan ya, yaitu tahap pertama yaitu tentang penyusunan schedule kuantitas. Ini sama persis ya, sama persis, nggak perlu saya ulang ya. Terus gitu, tahap kedua yaitu kita menyusun biaya dibebankan ke departemen. Ini sama, yaitu meliputi biaya persediaan awal dan biaya ditambahkan selama periode berjalan. Nah, bedanya antara laporan biaya produksi yang kedua, ketiga, dan selanjutnya dengan laporan biaya produksi departemen yang pertama, itu ada biaya departemen sebelumnya ya, karena memang departemen kedua, ketiga, keempat kan memiliki departemen sebelumnya gitu ya. Kalau kita menyusun laporan biaya produksi departemen kedua, berarti biaya departemen sebelumnya adalah departemen 1. Kalau kita sedang menyusun laporan biaya produksi kelima, berarti biaya departemen sebelumnya keempat gitu ya. Nah, yang membedakan itu ini, ada biaya departemen sebelumnya di setiap elemen biaya, baik elemen biaya persediaan awal, elemen biaya ditambahkan periode berjalan, untuk untuk persediaan akhirnya, barang dalam proses persediaan akhirnya juga ada gitu ya. Itu bedanya yang pertama antara departemen 1 dengan departemen yang lainnya gitu ya, 2 sampai seterusnya. Itu perbedaan pertama, ini ada biaya departemen sebelumnya. Nah, untuk komponen biaya persediaan awal ini, baik biaya departemen sebelumnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, seluruhnya ini hanya copy paste dari soal ya, masih belum menghitung. Semuanya ini hanya copy paste dari soal, tinggal masukkan saja. Selanjutnya, untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan. Nah, untuk biaya departemen sebelumnya ini kita ambil dari laporan biaya produksi di departemen 1, yaitu biaya yang ditransfer dari departemen 1 ke departemen selanjutnya gitu ya. Nah, bagi laporan biaya produksi departemen yang kedua dan seterusnya, ini adalah biaya yang diterima dari departemen sebelumnya ya. Ini $45.500. Ini berasal dari sini loh. Berasal dari sini. Yaitu dari komponen pertanggungjawaban biaya yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Ini ya, ngambilnya dari sini. Dicatat ya, tolong dicatat. Nah, untuk komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan ini, yang ini sama copy paste dari soal, tidak ada yang menghitung, copy paste dari soal. Nah, selanjutnya kita tambahkan ya, dari total biaya persediaan awal ditambah dengan total yang ditambahkan selama periode berjalan, totalnya adalah $128.994. Selanjutnya kita hitung unit ekuivalen untuk masing-masing elemen biaya. Karena di departemen kedua, ketiga, dan selanjutnya ada biaya departemen sebelumnya, maka kita harus hitung unit ekuivalennya dong, karena kita nanti harus menghitung biaya per unitnya. Nah, rumusnya sama ya. Untuk menghitung unit ekuivalen, rumusnya adalah barang jadi, produk jadi, unit barang jadi ya. Di sini kan untuk departemen kedua, unit barang jadinya 800 unit nih, ditransfer ke barang jadi. Nah, 800 unit ya, ditambah dengan unit
barang dalam proses akhir. Nih, persediaan akhir barang dalam proses 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya masing-masing. Seperti saya jelaskan bahwa untuk biaya departemen sebelumnya tingkat penyelesaiannya pasti 100%, karena kalau belum selesai nggak mungkin akan ditransfer ke departemen selanjutnya ya. 100%. Selanjutnya untuk tingkat penyelesaian elemen biaya bahan baku, elemen biaya tenaga kerja, dan elemen biaya overhead pabrik ini sudah ada tertera di soal ini ya. Jangan sampai kebalik ya. Biasanya mahasiswa suka kebalik nih untuk memasangkan tingkat penyelesaiannya. Apalagi misalnya di soal ada 2 departemen atau 3 departemen. Wah, biasanya mulai terkecoh. Hati-hati ya. Nah, selanjutnya kan ketemu nih unit ekuivalennya masing-masing. Nah, tinggal kita masukkan di sebelah sini sesuai dengan ininya. Ini unit ekuivalen biaya departemen sebelumnya 900 unit, kita masukkan di sini nih. Karena jajarannya di sini ya, biaya departemen sebelumnya. Terus untuk unit ekuivalen biaya bahan baku ini kan unit ekuivalen nih barisnya. Seret. Nah, ini masing-masing elemen biaya kita masukkan. Selanjutnya kita hitung biaya per unit biaya per unitnya untuk masing-masing elemen biaya produksi ini ya. Karena ini adalah metode yang digunakan rata-rata tertimbang, maka untuk menghitung biaya per unitnya rumusnya adalah pertama kita hitung untuk biaya per unit biaya departemen sebelumnya. Rumusnya, biaya departemen sebelumnya dari persediaan awal, ini 17.410 ditambah biaya departemen sebelumnya di periode berjalan 45.500 dibagi unit ekuivalen. Ketemu biaya per unitnya $69,90. Nah, begitu juga untuk menghitung biaya produksi per unit untuk elemen biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik sama ya. Dari elemen biaya produksi di persediaan awal ditambah dengan elemen biaya di periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen masing-masing ya. Ketemu untuk biaya per unit untuk elemen biaya bahan baku ketemu 20,10, untuk biaya per unit tenaga kerja ketemu $30, untuk biaya per unitnya overhead pabriknya ketemu $30. Total biaya per unitnya adalah $150. Selanjutnya kita hitung untuk pertanggungjawaban biayanya ya. Pertama kita menghitung biaya barang jadinya yang ditransfer ke biaya barang jadinya ya, yaitu total ini unit barang jadi ya, unit barang jadi saya lihatkan barang jadinya nih ya 800 unit ya, 800 unit dikali dengan total biaya per unit yang sudah barusan kita hitung $150 ya, nih $150. Nah, ketemu biaya yang ditransfer ke gudang barang jadinya yaitu $120.000 atau ditransfer kalau misalnya masih ada departemen selanjutnya yang ketiga berarti ditransfer ke departemen selanjutnya gitu ya. Kalau suatu perusahaan departemennya hanya 2 berarti ke gudang barang jadi gitu ya. $120. Selanjutnya kita hitung persediaan akhir barang dalam proses ya. Rumusnya yaitu untuk masing-masing elemen biaya rumusnya unit barang dalam proses akhir, kita lihat nih persediaan akhir barang dalam proses 100 unit ya, 100 unit dikali dengan tingkat penyelesaian masing-masing. Nih, tingkat penyelesaian masing-masing ya, masing-masing. Nah, selanjutnya kita kalikan ya, 100 unit kali 100% kali 69,90 ketemu sekian. Begitu juga ini kita hitung, ketemu sekian ya. Jadi total persediaan akhir barang dalam prosesnya sekian, lalu kita jumlahkan nih total biaya bertanggungjawabkan, yaitu $128.994. Nah, total ini harus balance ya. Total yang dipertanggungjawabkan ini harus balance dengan total biaya yang dibebankan. Ini baru jawaban benar. Kalau jawaban kalian tidak balance berarti salah, ada yang salah gitu.